Sami Ya Basir Ya Haq, Ya Hakam Ya Adil Ya Latif Ya Khabir Ya Halim Ya Azim Ya Ghafur Ya Syakur Ya Ali Ya Kabir Ya Hafiz Ya Mukit Ya Hasib Ya Jalil Ya Karim Ya Raqib Ya Mujib Ya Wasi' Ya Hakim Ya Wadud Ya Majid Ya Ba'id Ya Syahid Ya Haq Ya Wakil Ya Qawi Ya Matin Ya Wali Ya Hamid Ya Musi Ya Mubdi Ya Mu'id Ya Muhyi Ya Mumit Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Wajid Ya Majid Ya Wahid Ya Ahad Ya Somad Ya Qadir Ya Muqtadir Ya Muqaddim Ya Muakhir Ya Awal Ya Akhir Ya Zahir Ya Batin Ya Wali Ya Muta'ali Ya Bar Ya Tawab Ya Muntakim Ya Afu Ya Ra'uf Ya Malikal Mulki Ya Dzal Jalali wal Ikram Ya Muqsit Ya Jami Ya Ghani Ya Mughni Ya Mani Ya Dar Ya Nafi Ya Nur Ya Hadi Ya Badi Ya Baqi Ya Waris Ya Rasid Ya Sabur Ya Allah Ya Allah. Alhamdulillah kita dapat membaca Asmaul Ada Husna banyak tadi ya. makanan di meja dari Asmaul Lode Husna sampai tadi es ya. tua. Beli semua kebutuhan harian kamu. Oke, Bapak mati YouTube dulu. Oke, Bapak lihat di Google Classroom-nya, maaf e-learning Madrasah ini ada yang belum absen lagi. Supaya silakan absen ini. Oh, sudah semuanya ya. Rida Nur Arisha. Ada ya, Rida ya? Ada, Pak. Ada. Yang belum absen nih, Rida. Yang lain sudah absen. Alhamdulillah. Oke, anak-anak Bapak, kenapa kami terus menyampaikan untuk mengabsen di e-learning Madrasah karena itu adalah salah satu media kita dan ini senantiasa terekam di akun guru dan akun wali kelas. Jadi akun wali kelas dan akun guru di e-learning Madrasahnya akan terekam absen-absen kalian ini. Jadi jangan tidak mengabsen setiap mata pelajaran itu ya. Karena itu adalah bukti kalian hadir pertama, itu salah satu bukti hadir. Yang kedua, usahakan itu karena ini mudah-mudahan tidak ada jaringan yang lelet sebagainya, kalian bila ada masalah jaringan sebagainya sampaikan ke Bapak ya. Di Japri-Jap, Pak, saya gangguan misalnya gangguan internet misalnya ya. Sampaikan karena tidak bisa mengabsen atau di mana. Nanti Bapak sampaikan ke guru piket dan guru mata pelajarannya. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya di e-learning Madrasah juga ini sudah Bapak upload buku teks pelajaran dan modul ya, modul kelas 12 bab 1 dulu, bab 1. Nanti per bab Bapak upload. Jadi per bab, mudah-mudahan beberapa bab nanti kita sampaikan. Kemudian ini di sini ada juga Bapak
baru Bapak upload video ya, video pembelajaran juga hubungannya dengan ini Asmaul Husna bab 1. Coba kita lihat ya, dibuka dan download, bisa silakan kalian download. Nah, ini sebenarnya yang Bapak kelihatan ya? Kita Kelihatan, Pak. oh ya. Sudah kelihatan? Nah, kita dengarkan dulu, walaupun ini Bapak sebagiannya, tapi menjelaskannya nanti Bapak share juga link YouTube-nya. Silakan disimak ya sama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rahmadi, guru Akidah Akhlak Man Insan Cendekia Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang Akidah Akhlak pada kelas 12 semester 1 dengan tema cerminan dan nilai mulia akhlak Asmaul Husna. Ya, pada kali ini kita akan membahas tentang nama-nama Allah yang baik yang tercermin dalam nama Allah Asmaul Husna. Apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Kita hanya mempelajari 7 dari nama-nama Allah yang baik tersebut. Yang pertama adalah Al-Afu, Ar-Razak, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq, dan Al-Hakim. Al-Hakim ya. Apa itu? Nah, yuk kita bahas sama-sama ya. Pertama, Al-Afu. Nah, dalam beberapa kamus dikatakan Al-Afu berarti menghapus, membinasakan, dan mencabut akar sesuatu. Kata Al-Afu berarti Allah Maha memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya. Pemaafan Allah tidak hanya tertuju pada mereka yang bersalah secara tidak sengaja atau yang melakukan kesalahan yang tidak diketahui, melainkan maafnya Allah secara universal, umum, diberikan kepada semua hambanya, bahkan sebelum mereka meminta maaf. Subhanallah. Yang kedua, Ar-Razak. Ar-Razak adalah dalam KBBI disebutkan rezeki berarti sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan, dapat berupa makanan, nafkah, dan hal-hal lainnya. Menurut Imam Ghazali rahimahullah, menjelaskan kata Ar-Razak adalah dia yang menciptakan rezeki dan menciptakan yang memberi rezeki, serta dia pula yang mengantarkan kepada mereka dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya. Jadi Ar-Razak, Allah Maha pemberi rezeki. Yang ketiga adalah Al-Malik. Kata Al-Malik terdiri dari huruf mim, lam, dan kaf yang rangkaiannya mengandung arti kekuatan dan kesahihan. Menurut Imam Ghazali menjelaskan arti Al-Malik ialah dia yang tidak butuh pada sesuatu dan dia adalah yang dibutuhkan. Al-Malik bisa diartikan dengan raja juga, yang menguasai. Oke, yang berikutnya Al-Hasib. Berakar kata dari huruf ha, sin, dan ba, mempunyai arti menghitung dan mencukupkan. Menurut Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa Al-Hasib merupakan dia yang mencukupi siapa yang mengandalkannya. Sifat ini tidak disandang kecuali Allah sendiri, kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah yang dapat mencukupi dan diandalkan oleh semua makhluknya. Kemudian sifat yang berikutnya adalah nama Allah yang berikutnya Al-Hadi. Apa itu? Al-Hadi berakar kata dari huruf ha, dal, dan ya, berarti tampil ke depan untuk memberi petunjuk dan menyampaikan dengan lemah lembut. Menurut Imam Ghazali disebutkan makna Al-Hadi berarti dia yang maha memberikan sesuatu petunjuk kepada makhluknya untuk mengenal diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita disuruh untuk senantiasa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Khaliq. Al-Khaliq adalah berasal kata dari bukha, lam, dan qaf, berarti mengukur dan menghapus. Makna ini lalu mengalami perluasan antara lain dengan arti menciptakan dari tiada dan menciptakan tanpa sesuatu contoh terlebih dahulu.
Nah, beda dengan manusia menciptakan itu pasti ada contoh, ada bahan sebelumnya. Nama Al-Khaliq memiliki makna bahwa Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah. Kemudian yang terakhir adalah Al-Hakim. Berarti menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana atas segala sesuatu, dan kebijaksanaan Allah memberikan manfaat dan kemudahan makhluknya, atau menghalangi dan menghindarkan terjadinya kesulitan bagi makhluknya. Tidak ada keraguan dan kebimbangan dalam segala perintah dan larangannya, dan tidak satu pun makhluk yang dapat menghalangi terlaksananya kebijakan atau hikmahnya. Nah, jadi Allah itu diartikan demikian juga sebagai Al-Hakim, adalah orang yang maha adil, maha bijaksana. Anak dan Bapak yang Bapak banggakan, bagaimana kita menteladani nama-nama Allah Asmaul Husna tersebut? Nah, ada 2 poin yang harus kita pahami. Yang pertama adalah dalam memahami nama-nama Allah Asmaul Husna tersebut, kita harus meyakini dengan benar, sungguh-sungguh, etikat yang yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik atau Asmaul Husna 99 yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan pembelajaran hari ini ada 7 saja. Sebenarnya ada banyak 99 yang harus kita yakini bahwa Allah memiliki nama tersebut. Yang kedua, dapat melakukan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asmaul tersebut. Contohnya, nah kita yakin bahwa Allah memiliki nama Al-Afu, maka kita yakin bahwasanya Allah itu adalah Maha Pemaaf. Yakin dalam hati Allah itu Maha Pemaaf. Yang kedua, kita harus berlaku pemaaf kepada orang lain, terutama saat orang yang lain itu melakukan kesalahan atau kekhilafan kepada kita. Lapang dada memaafkan tanpa hal-hal embel-embel yang lain, artinya ikhlas menerima dan memaafkannya. Walaupun ini prakteknya sulit, tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk memaafkannya. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, nah itu yang dapat kita pelajari pada hari ini, dan silakan nanti kalian untuk memahami nama-nama Allah yang 7 tadi dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dari Bapak, sampai jumpa dalam pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pembelajaran tentang Asmaul Husna. Nah, kita rincikan dulu, kita lihat modulnya ya. Kita diskusi aja di sini, diskusi. Kan ada 7. Ada 7 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Hakim, Al-Afu ya. Al-Afu sudah Bapak jelaskan. Jadi dalam memahami Asmaul Husna ada, kalau tidak salah hadis Nabi atau hadis Nabi rasanya, takallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Oke, Nadira. Asmaul Husna itu apa, Nadira? Asma, Nama-nama Allah yang nama-nama Allah yang baik. Yang baik. Itu ya. Asma itu berasal kata dari ismun, yalah, waradatun nisa. Iya. Nah, waradatun nisa, ismun, ismani, asmaun. Nah, asma'u ya. Isim mufrad, musanna dan jamak. Jadi asma itu berasal jamak. Jamak taksir ya, jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Kalau bahasa Inggris itu apa ya? Irregular ya. Nah, regular. Ya, kemudian nama ismun sama dengan bismillah. Bismi itu dengan asma, bismi dengan nama. Nah, nama Allah, bismillah dengan nama Allah. Ismun. Ada ismi Agis, itu nama artis ya. Kemudian Al-Husna. Husna itu bahasa kata dari apa? Najma. Dari Najma masih di mana? Najma masih di rumah atau di ESO?
Karantina. Belum, masih di Balai Diklat, Pak. Oh ya, sehat ya Allah, semangat ya Allah, makan ya Allah. Inggih. Bisa tertawa ada Bapak. Kawan-kawan doakan ya keluarga Amin. Najma mudahan sehat ya, boleh sehat. Jadi asma al husna itu berasal dari Hasan ya. Nah, Hasanun baik. Kenapa jadi husna? Itu adalah isim tabdil. Nah, isim tabdil artinya lebih baik, yang terbaik. Nah, sama kabir, akbar. Nah, tapi ada istilahnya husna itu fu'la, dhamirnya ya dalam bahasa Arab. Kalau tidak salah Bapak. Kalau tidak khilaf. Jadi asma husna nama-nama Allah yang baik. Takallaku bi akhlaqillah. Dalam sebuah hadis disebutkan innalillahi tis'un wa tis'ina isman. Apa artinya tuh? Sesungguhnya Allah memiliki innalillah. Sesungguhnya bagi Allah ismun. Tis'un wa tis'ina 99 isman. Nah, nama. Waman dakhalaha waman hafizaha, barang siapa yang menghafalnya, dakhalal jannah, barang siapa yang hafal 99 itu maka dia masuk surga. Oh, jadi kalian kalau mau masuk surga hafal aja Asmaul Husna ya, hafali. Nyaman aja masuk surga, hafali Asmaul Husna. Itu pertama. Yang kedua, bukan sekedar menghafal ya. Menghafal itu berarti memelihara ya. Memelihara itu berarti menteladani ya, menteladani Asmaul Husna itu. Nah, ini hari ini kita belajar hanya 7 ya, sebenarnya 99 banyak. Masuk Ar-Rahman, Ar-Rahim, At-Tawwab, Al-Ghafur, As-Sabur. Nah, ya. Pertama Al-Afu tadi, Al-Afu. Jadi dalam memahami Asmaul Husna bukan sekedar nama ya, bukan sekedar arti, tapi juga meyakini. Pertama, meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki dan mempunyai Asmaul Husna tersebut ya, Asmaul Husna tersebut. Apa itu? Nah, yang kedua, meyakini dulu bahwasanya Allah mempunyai mempunyai nama Allah yang baik tadi, nama Allah yang baik tadi. Bapak satu ya, nanti Bapak upload. Oke. Yang kedua, sesudah Al-Afu tadi apa? Al-Afu. Ar-Razzaq. Ar-Razzaq ya. Coba si Pak Ozi Unor ya, Pak Ozi Unor ya, Ozia Udin, nah ini nggak nyambat pian tuh. Pak Ozia, gimana Pak Ozia? Apa arti dan menteladannya bagaimana? Yang mananya Pak? Ar-Razzaq apa? Ar-Razzaqnya, Ar-Razzaq. Kalau Al-Afu tadi Bapak jelaskan kembali ya. Ada dua penjelasan. Pertama, meyakini bahwa Allah itu memiliki benar-benar yakin bahwasanya Allah itu memiliki nama Al-Afu ya, Maha Pemaaf. Yang kedua, kita menteladani dengan cara senantiasa memaafkan orang yang bersalah walaupun itu sulit. Itu kan itu caranya kita, dalam artinya sikap kita ya, perilaku kita, teladan kita terhadap itu adalah memaafkan. Misalnya Fauzia, ada kawan kita yang bersalah, misalnya Rais Bintang salah pada kita. Maka kita dengan lapang dada memaafkan lah, jangan kita maafkan. Jangan sampai dendam ya. Misalnya saat di asrama kemarin, misalnya pernah Ahdi misalnya maaf Ahdi ya. Ini contoh aja Ahdi ya. Contoh misalnya mau ambil mie. Ya kan, mie di lemari diambil. Misalnya ya, tapi jadi maafkan aja. Maafkan atau bersalah apapun, nah itu contohnya. Nah, kalau Ar-Razzaq gimana, Fauzia? Silakan jelaskan. Menteladaninya Pak. Ya, menteladaninya.
Yang pertama, kita meyakini bahwa Allah itu menjamin rezeki setiap makhluknya, Ya, serta kita harus mendapatkan berusaha untuk mendapat rezekinya. Kita percaya Allah itu menjamin loh Pak, tapi kadang kayak apa ya, rezeki itu sudah ada yang matur jar, tapi kadang ada berusaha hendak mendapatkannya, udah kayak ada aja tapi nyambih ini aja gitu. Nah, oh ada ya, usaha juga kayak begawi misal supaya dapat duit kan. harus Tapi ada kita usaha. percaya kayak itu nah Ya. bahwa Allah tuh sudah menjamin rezeki kita. Yang kedua, bagi kita Kedua, sebagai saling berbagi rezeki kepada sesama makhluk ciptaannya. Masya Allah, Jadi ya misal Pak. kita ada lebih, kita beri kepada orang yang membutuhkan. Gitu. Ya, ya, sip, sip, mantap. Nah, ya, jadi kita harus berusaha berbagi. Yang kedua, berusaha mencari rezeki yang halal, itu yang halal dari ya. Dan keyakinan kita bahwasanya setiap makhluk itu pasti mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apapun binatang melata yang ada di bumi ini kata Allah pasti dijamin rezekinya. Nah, Masya Allah. Sampai-sampai semut aja kan dapat rezeki itu. Dapat rezeki makanan sebagainya. Nah, ingat, ini Bapak sampaikan, rezeki itu apa? Najma apa? Rezeki itu. Atau siapa yang tahu? Silakan. Rezeki itu apa? Kita menyambut rezeki, rezeki kadir, nggak ada nama orangnya. Anugerah Pak, pemberian dari Allah. Ya, pemberian dari Allah. Nah, bentuknya apa? Nah, bentuknya bukan makanan saja ya, bukan uang saja, tapi kesehatan tuh rezeki, kelapangan, kesenangan, apalagi kesenangan hati sebagainya itu rezeki. Jadi bukan ada yang mengatakannya dalam sebuah kitab sebutkan yang namanya rezeki itu adalah sesuatu yang kita pakai, yang kita rasakan. Masuk pakaian, misalnya yang di lemari, misalnya berapa lemari desain baju. Yang namanya rezeki hari ini adalah yang kita pakai hari ini. Yang Bapak misalnya baju sesirangan hari ini. Maka inilah yang rezeki Bapak hari ini memakai baju ini walaupun di lemari ada baju macam-macam misalnya ya. Kalian yang dipakai hari ini apa? Baju ini ya rezeki. Hari ini saat ini rezeki. Jadi Masya Allah, jadi pandai-pandai bersyukur itu adalah sesuatu yang kita pakai, kita rasakan. Mungkin hari ini kita berada dalam kondisi yang sehat, berarti rezeki kita alhamdulillah Allah berikan rezeki yang sehat hari ini. Mungkin banyak kawan-kawan kita atau yang di rumah sakit yang terpapar COVID sebagainya kan itu berarti mereka itu saat itu rezeki kesehatannya diambil oleh Allah. Nah demikian juga yang lain ya, yang dipakai kita rasakan, kita lihat ya, kita lihat itu sebenarnya ya rezeki juga, rezeki penglihatan ya. Tapi pandai-pandai bersyukur kata Allah kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi amaliyahnya adalah kita pandai bersyukur, pandai berbagi ya, ya tadi ya Pak Waji. Oke, yang ketiga apa tadi? Silakan yang ketiga. Siapa ya? Sofi. Sofa Yulia. Bapaknya Sofi. Silakan Sofa. Yang ketiga adalah Al-Malik. Apa Sofa? Teladannya bagaimana? Meyakini bahwa hanya Allah yang mutlak menguasai dan merajai alam semesta ini. Yang meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya hanya Allah yang menguasai dan merajai. Menteladaninya gimana? Menteladani kita dalam sikap hidup kita. Kita mensyukuri atas nikmat Allah, misalnya alam, mensyukuri kayak apa ya? Sopa, saya Bapak tanya dulu. Seorang raja itu apa yang ada pada raja itu dulu? Kepemimpinan. Kepemimpinan satu, yang kedua? Apa siapa membantu? Ada istilahnya power, ya lah power lah. Kekuatan. Allah tuh punya kekuatan. Berarti kebalikannya kita apa? Berarti kita punya kelemahan, ya kelemahan. Jadi kita berusaha sesuatu itu pasti ada kelemahan dan ada kekuatan. Dan kekuatan yang paling kuat adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita berusaha tadi, berusaha sekuat tenaga, tapi kekuatan yang betul-betul yang diberikan Allah itu mutlak hanya Allah yang paling kuat itu. Oke, bagus ya, bagus. Kemudian si Joanna, kira-kira yang keempat apa? Yang keempat Al-Hasib. Apa bagaimana menteladaninya? Jo, silakan Joanna. Meyakini bahwa hanya Allah yang memberi kecukupan dan membuat perhitungan, kemudian mengevaluasi diri secara konsisten. Pelajaran yang teladan perilaku kita. Silakan. Teladan perilaku kita, Joanna. Atau yang lain, si Ehsan Maulidi. Mana Ehsan? Bagaimana kita menteladani Al-Hasib perilaku kita? Al-Hasib apa? Ya, silakan. Mengevaluasi diri. Ya, mengevaluasi diri. Menghitung-hitung diri kita, mengintrospeksi diri kita. Nah, apakah kita sudah banyak amal ibadah atau tidak? Jadi perilakunya itu diantaranya. Oke, nanti yang lain ditambahkan. Kemudian yang keempat kelima ya. Yang kelima Al-Hadi. Nah, Al-Hadi supaya Akmal Gifari coba jelaskan apa makna dan menteladaninya bagaimana. Silakan. Al-Hadi tadi apa, Pak? Apa artinya Al-Hadi? Saya bantu yang lain. Al-Hadi apa? Apa Al-Hadi? Memberi petunjuk. Al-Hadi. Al-Hadi memberi petunjuk. Nah, teladannya. Al-Hadi. Ini di buku, di modulnya ada ya. Silakan. Nah, Al-Hadi ini Al-Hadi. Memberi petunjuk, dia maha memberi petunjuk kepada makhluknya, tidak pernah dibuat sama sekali dalam Al-Quran katanya. Oh ya, tapi ini kan ada itu. Nah, meyakini bahwa petunjuk Allah ada petunjuk yang paling sempurna. Ya. Kalau perilakunya bisa dijelaskan siapa tadi? Oke, silakan. Menurut urutnya, Kak. Ya, Akmal. Lebih enak, Akmal. Kayak kita itu melajari kekawanan baik. Tapi kita meyakini bahwa Allah nang memberi petunjuk lawan kekawanan kita. Maksudnya meyakini itu lain kita tuh yang bisa usaha Allah nang memberikan petunjuk lawan kekawanan kita. Jadinya tuh paham baik kekawanan kita nih. Ya, sip. Nah, ya betul. Jadi usaha kita adalah walaupun kita sudah berusaha tapi yakin hidayah itu, petunjuk itu hanya milik Allah. Ada paman Nabi ya yang menolong Nabi tapi dia tidak berislam. Siapa itu? Abu Thalib ya. Mendukung Nabi, malah mendukung Nabi sebagai dalam dakwah tapi tidak berislam karena tidak ada dapat hidayah. Dalam Al-Quran sebutkan, nanti cari ya dalam Quran, saya lupa ayat berapa itu. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Innaka lan tahdi man ahbab walakinnallaha yahdi man yasha. Jar Nabi, sesungguhnya Allah, engkau tuh ya Muhammad tidak akan pernah bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai saja. Kepada paman Nabi kan cintai. Sesungguhnya yang dicintai itu beri petunjuk hanya Allah yang dia dikehendaki. Sama petunjuk kan misalnya kita mau ada sarana ibadah misalnya, tapi kita tidak bisa berbuat
ada masjid tapi tidak ke masjid. Misalnya ada orang kuat ketika bulan puasa kuat puasa, tapi sebenarnya dia tidak kuat, tidak bisa puasa. Nah, karena tidak ada petunjuk untuk berbuat baik. Ya, berbuat baik itu namanya. Jadi caranya kita selalu apa? Selalu berdoa ya. Di antaranya selalu berdoa untuk meminta petunjuk itu. Nah, itu amaliannya ya. Senantiasa berdoa ya, ingat ya, berdoa kepada Allah untuk minta petunjuk. Kapan kita berdoa? Coba lihat. Kita membaca surah Al-Fatihah dalam sehari semalam berapa kali? 17 kali, 17 rakaat. Kalau apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Yalah, Syifa. Syifa mana Syifa nih kameranya? Ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, kemudian disunahkan juga para ulama menyunahkan itu berdoa ditambah ihdinas siratal mustaqim itu di doa sujud terakhir ya, sujud terakhir setiap salat sunnah, salat wajib. Baca doa itu ihdinas siratal mustaqim sekali atau 2 kali atau lebih banyak. Kalau sendiri misalnya perpanjang doanya sujud terakhir itu ya. Minta apapun dalam sujud terakhir. Kalau bahasa Indonesia dalam hati aja. Kalau bahasa Arab Rabbana atina fid dunya hasanah boleh diucapkan. Tapi lebih baik bahasa Indonesia saja. Saya teringat kata Yusuf Mansur ya, Ustadz Yusuf Mansur, kata beliau kita tuh berdoa kepada Allah, berdoa yang nyata-nyata saja. Misalnya ya Allah beri aku duit 1 miliar misalnya. Ya. Tapi ada tujuannya untuk membangun pesantren, untuk bersedekah, membangun masjid misalnya. Ya kalian misalnya berdoa itu 1 kali setiap hari berdoa itu insya Allah dikabulkan Allah. Kita bisa bangun masjid, bangun pesantren, luar biasa tuh ya. Saya pengen bangun pesantren, tapi misalnya karena habis umur tidak tercapai doa itu, tapi mungkin boleh jadi nanti karena doa kita, anak cucu kita itu bisa menjadi dikabulkan Allah di anak cucu kita. Nah itu kan gitu. Saya teringat ada satu ulama ya di Jakarta itu, kata beliau Habib siapa ya, yang membangun pesantren Darun Najah itu. Kata beliau itu, saya pengen membangun 1000 masjid. Kenapa? Sampai beliau meninggal kan tidak tercapai, tapi Jasidin walaupun tidak tercapai nantinya, mudah-mudahan murid-muridku, santri-santriku yang sudah itu akan membangun masjid di berbagai daerah. Nah itu luar biasa tuh. Nah kalau saya kita bisa menerbitkan buku 1000 buku. Wah luar biasa ya. Ya itu kan bagi saya. Nah ini sebelum kita lanjutkan, ini kan ada lomba dari kami dari Ikatan Penulis. Sudah saya sampaikan kemarin ya, yang orang Tanah Laut supaya mengikuti lomba menulis surat untuk Bupati Tanah Laut. Ini 2 hari aja waktunya lagi, hari ini dan besok. Yang orang Tanah Laut kan Najma, siapa lagi? Najwa pemilihnya itu kan bikin ya. Nanti Bapak share anunya. Bukan sudah di-share saya kemarin ya, anunya. Surat aja, surat. Kalian kan bisa bulah surat kan bisa aja. Nah, sekitar 2 lembar ya, 2 lembar itu jelaskan temanya 3 tahun Tanah Laut membangun Tanah Laut. Nah, jadi prestasi Pak Kamta itu kan dibikin surat itu. Oke. Oke, selanjutnya siapa? Muhammad Ryan. Sifat yang berikutnya, nama Allah yang berikutnya, coba. Setelah Al-Hadi, Al-Khaliq, coba Al-Khaliq. Coba Ryan silakan. Apa? Mengukur dan menghapus. Mengukur dan menghapus. Menteladannya gimana? Menteladannya. Al-Khaliq. Motivasi berkreasi dan inovasi. Iya, bagi kita adalah berkreasi dan berinovasi ya, berkarya. Khalaqa itu mencipta. Kita yakin Allah itu menciptakan, pantas kan? Innallaha khalaqas samawati wal ardh. Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, oleh karena itu kita wajib meyakini itu. Bagaimana sikap kita, teladan kita menyikapi akhlak Allah itu mencipta. Maka kita
wajib berkreasi, wajib berinovasi. Ya. Kalau pabrik itu kan ada apa? Ada bahannya, itu namanya inovasi berkreasi. Yang sudah ada diperbaiki, diinovasi, itu kan inovasi namanya. Misalnya sepeda diinovasi dengan bagus, dimodif sebagainya. Nah, itu penting ya. Jadi sebagai umat Islam kita wajib berkreasi itu. Jangan hanya terpaku misalnya, kalau bisa kalian ini masa-masa muda yang luar biasa nih. Ada yang bikin apa, bikin pesawat misalnya, bikin drone sebagainya yang luar biasa. Jadi inovasi itu. Oke, yang berikutnya siapa ya? Rida Nurisha. Al-Hakim terakhir. Itu Al-Hakim Ridha apa maksudnya dan maknanya dan teladannya? Al-Hakim Kak Pak. Ya. Maha bijaksana. Teladannya kita tuh harus selalu bijaksana dan berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Bijaksana dan apa lagi? Dan berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Oke, seandainya kita jadi seorang hakim gimana? Atau seorang pemimpin? Apa itu sikap kita? Kenapa Pak? Misalnya kita jadi seorang hakim atau yang berada di peradilan misalnya. Ya harus bijaksana dalam memutuskan suatu perkara atau masalah, karena itu tuh kita bertanggung jawab di akhirat, bertanggung jawabannya. Ya, oke. Karena kita akan mendapatkan apa tanggung jawab ya, bertanggung jawab terhadap apa kesalahan, terhadap putusan yang kita ambil ya. Seandainya nanti kalian jadi jaksa, jadi apa, apalagi jadi pemimpin kan sebagainya harus bijaksana dalam memimpin. Boleh jadi nanti kalian di sini ada yang jadi bupati, ada jadi wali kota, jadi gubernur, atau jadi presiden atau siapapun. Nah itu harus apa? Harus bijaksana ya, bijaksana, jangan zalim ya. Zalim itu adalah merugikan orang, tuh zalim namanya. Nah inti dari zalim itu adalah merugikan orang lain. Ingat itu aja anunya, poinnya. Orang zalim itu merugikan orang lain. Kalau tidak merugikan orang lain itu tidak zalim namanya. Contohnya apa? Nah, contoh merugikan orang lain ketika kita apa ya? Misalnya kita masuk ke perusahaan, tapi dengan kita cara misalnya menyogok, menyuap sebagainya, maka kita lulus di perusahaan itu. Tapi ada orang yang benar-benar kompeten dan lulus tes sebagainya, dia tidak lulus. Nah, makanya dia itu dirugikan. Ya. Yang tidak dirugikan tuh misalnya kita kan punya apa? Punya kemampuan, kompetensi, misalnya ada keahlian sebagainya. Nah, maka kita berhak untuk menduduki satu jabatan itu tanpa embel-embel suap, tanpa embel-embel apa ya? Menyogok sebagainya. Nah, itu. Tapi ini ada pernyataan sebagian ulama, tapi ini situasinya beda ya, Misalnya ada di suatu daerah itu komunitasnya komunitas non-muslim maksimal misalnya. Orang muslim hanya sedikit misalnya berapa persen. Maka kita mau jadi bupati sebagainya. Maka katanya itu bisa wajib kita itu menyogok gitu, supaya menjadi pemimpin di suatu daerah itu. Nah, itu supaya menguasai daerah kan itu dengan cara itu. Jadi sebenarnya orang kaya itu penting juga ya untuk satu tujuan mulia untuk berdakwah di daerah itu. Tapi tujuannya untuk berdakwah ya bukan untuk kekuasaan sebagainya. Ya, itu sebenarnya. Jadi ada hal-hal tertentu yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Sampai di situ ada yang tanyakan, Rija yang tanyakan, Rija. Tidak ada yang lain. Pak, belum tanya apa? Oke, silakan Akmal. Rasanya Pak di IC itu ada kata-kata mutiara. Oh ya. 99% jarpai usaha Allah, 1% usaha kita. Nah,
apa manusia itu berusaha, sedangkan misalnya kepada Allah manusia itu ada kau lalu apa-apa, kenapa 1% tuh ada pada manusia gitu. Nah, kenapa ada 100% usaha Allah, sedangkan usaha Allah tuh maha kuasa, Pak. Manusia kada kau apa-apa lah menunjuk kepada Allah, Pak. Kayak apa pandangan pian kayak itu, Pak? Berapa persen tadi? 90%? 99% usaha Allah, jar 1% usaha manusia ya. Sedangkan kita kada kau apa-apa lalu amunnya kada ada Allah. Iya pasti itu. Itu kan ada keyakinan ya, keyakinan ada antara Jabariyah dan Qadariyah. Nanti kan belajar kemarin kelas 2. Ada yang meyakinin bahwa, ini Bapak simpangkan dulu sedikit, ada yang meyakinin bahwa ketika Allah itu kan berkuasa mutlak tanpa usaha manusia. Ada juga yang berkeyakinan ada usaha manusia mutlak. Allah itu hanya menciptakan saja, tidak ada pautnya dengan manusia. Nah, yang benar itu apa? Yang benar itu sebenarnya kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah itu punya kuasa mutlak. Akan tetapi kita juga wajib berusaha. Wajibnya itu ya ingat, wajib berusaha. Dan hasilnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya itu tadi ya, bukan masalah persentasinya sebenarnya. Tapi yang jelas kita sebagai manusia wajib berusaha. Ya istilahnya kalau diumpamakan 1% itu kan sebenarnya ukuran, tapi Allah kan tidak berukuran begitu persen-persen itu. Ya. Bisa dipahami itu kira-kira? Ini Pak. Masih bingung? Artinya kalau dibanding tadi 1% tuh ya boleh-boleh juga 1% usaha manusia, artinya bukan kita tidak tidak berusaha. 1% itu usaha juga sebenarnya. Bukan memutuskan atau membatasi kreativitas kita untuk berusaha ya. Tidak. Kita tuh berusaha sepenuh apapun, semampu kita. Tapi ingat, nah keberhasilan, kesuksesan itu di tangan Allah. Nah, di tangan Allah. Di tangan Allah kan itu. Oleh karena itu kan ada istilah, ada tahapan ya dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu. Ingat, ada tahapan. Pertama meyakini Allah itu punya kuasa. Yang kedua kita punya kemampuan untuk manusia punya kemampuan untuk berusaha, berikhtiar. Setelah itu baru kita serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Nah, tawakal kita serahkan. Diserahkan itu maksudnya adalah diserahkan untuk minta petunjuk, minta kepada Allah. Boleh jadi dengan itu nanti ya kita akan diberikan kekuatan, diberikan kesuksesan, ketercapaian cita-cita itu begitu. Ada orang ya, misalnya siang malam belajar, tapi akhirnya tidak berhasil juga. Kenapa? Karena dia mengandalkan diri sendiri tanpa berusaha, tanpa bertawakal kepada Allah. Nah, jadi kita sebagai orang beriman itu wajib juga berusaha, wajib berdoa, dan wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para petani itu luar biasa tawakalnya ya. Coba lihat petani itu kan ketika menanam padi, ya sekali-kali kalian tuh lihat ke perumahan padi itu. Orang menanam padi itu mereka serahkan kepada Allah. Walaupun berusaha misalnya ada disemprot, ada manutikus, bahkan usaha namanya, tapi diserahkan hasil itu kepada Allah. Tumbuh dan keadaannya kan gitu. Jadi ada amaliyah yang paling afdal katanya para ulama di sebuah kitab itu yaitu bertani. Kenapa? Karena tawakal para petani itu paling tinggi, luar biasa, paling tinggi udah. Tinggi tawakalnya itu berserah diri kepada Allah itu. Karena sudah menanam, tumbuh sampai kadang kan sudah ada hampir panen di anu tikusnya, itu kan sudah luar biasa. Tapi yang penting itu bertawakalnya. Nah, kalian nih sebagai pelajar, kita sebagai Bapak juga harus berusaha dan juga bertawakal kepada Allah apapun hasilnya. Hari ini kita belajar, mungkin suatu saat insya Allah kan niat kita berusaha belajar ini untuk menambah ilmu pengetahuan. Insya Allah masalah paham kadang kan itu adalah Allah yang memberikan pahamnya lagi. Pemahaman itu. Saya pernah kena dengan satu teman waktu di sekolah seperti kalian yang waktu teman ini. Dia itu saat belajar katanya tidak paham membaca kitab. Membaca kitab itu. Tapi setelah sudah mengajar akhirnya bisa paham.
Nah, kenapa itu? Kira-kira usahakan itu, usaha yang penting belajar dulu hari ini. Orang-orang pesantren itu kan gitu, orang pesantren belajar kitab sebagainya itu tidak paham yang diberikan, tapi suatu ketika sudah besar dan bisa memahami dan mengajar, apalagi mengajar kitab itu, akhirnya paham sendiri. Allah yang memberi paham. Jadi ilmu itu kan ada nur, nur itu Allah yang beri cahaya kepada kita. Nah itu ya, jadi nah itu salah satu yang bisa kita ambil dari nama-nama Allah, dan banyak nama Allah yang perlu kita ambil lagi. Ya, jadi kalau kalian mendalami ya Asmaul Husna itu luar biasa. Namanya ini kalau dalam ilmu tauhid itu adalah tauhidul asma, ya, memahami tentang nama-nama Allah. Oke, sampai sini dulu. Nah, yang terakhir sebelum kita akhiri, ini Bapak sebagai wali kelas ya, kalian mohon segala informasi-informasi yang berkaitan dengan wali kelas. Ini kan ada permintaan dari Wakasis ya untuk kalian kuku dan rambut ya, mohon di ya untuk videonya. Kemudian yang kedua tentang absen juga mohon di kalau silakan aja Japri dan sebagainya Bapak. Dan untuk minggu depan kita tidak belajar secara tatap maya ini, tapi nanti di Madrasah saja, nanti ada tugas, nanti cek saja dengan kalian. Atau saya berikan PPT sebagainya nanti. Jadi mungkin sebulan sekali aja pakai tatap muka ini ya. Mudah-mudahan tidak membedakan kalian untuk kota ya. Saya doakan kawan kita Najma dan yang lainnya, mungkin ada yang karantina mandiri atau karantina yang di rumah sakit, mudah-mudahan sehat walafiat. Kita semua juga ya sehat walafiat. Guru-guru sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup bersama-sama dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Ada yang disampaikan silakan.